Teman-teman saya hari ini disangka sebagai provokator, dicap sebagai orak dalang di balik kerusuhan. Saya dipanggil 2 kali oleh Pak Rektor, bukan Pak Rektor yang pengen ketemu saya, tapi dari TNI dan Polri. 2 kali janji yang diberikan oleh SBY dan diberikan oleh Jokowi, hari ini juga abai untuk dilakukan tindakan kekerasan, kepalanya dibenturkan, saling dibenturkan, ada yang ditendang, perempuan dipukul. Halo Sobat Sketsa, kembali lagi dengan Sketsa Podcast yang selalu membahas hal-hal yang menarik, informatif, dan juga relevan dengan kehidupan anak muda. Dengan saya, Valen, dan saya, Mikda. Selamat datang di episode 13, di mana kita akan membahas isu-isu terbaru. Kalau kemarin kita telah membahas tentang seputar kehidupan kampus, kali ini kita akan menggali lebih jauh lagi dan menggali lebih dalam tentang sebuah gerakan legendaris yang ada di Indonesia. Setuju banget Kak Mikda. Jadi tema kali ini adalah 18 tahun Kamisan, bukti HAM dikesampingkan. Nah, aksi Kamisan ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan di Indonesia dan sudah konsisten dilakukan untuk menyuarakan tuntutan keadilan bagi korban maupun keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Terhitung sudah 18 tahun aksi ini dilakukan, dan sampai hari ini aksi tersebut juga masih dilakukan ya tentunya. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, jadi jangan lewatkan 1 detik pun episode 13 kali ini karena kita akan membahas aksi Kamisan lebih dalam. Oke, jadi kita bakal ditemenin oleh seorang narasumber yang pastinya expert tentang aksi Kamisan ini, teman-teman. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, saya Rakian dari aksi Kamisan Purwokerto. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Rakian akhir-akhir ini apa, Kak? Kesibukan akhir-akhir ini kita sama teman-teman lagi menyiapkan beberapa agenda, terutama teman-teman aksi Kamisan untuk puncak dari September Hitam. Seperti kita tahu, September Hitam ini merupakan satu momentum di mana negara banyak sekali melakukan pelanggaran HAM, dan kita perlu untuk terus mengingat dan menolak lupa atas seluruh kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September itu. Dan untuk kesibukan akhir-akhir ini seperti itu. Baik, berarti nanti akan ada agenda-agenda begitu ya Kak di Purwokerto. Oke, baik, dengan Kak Rakian, kita langsung masuk saja ya Kak ke sesi pembahasan. Karena sejujurnya kita juga udah penasaran banget nih tentang aksi Kamisan dan ingin tahu jawaban dari Kak Rakian begitu. Oke Kak, untuk pertanyaan yang pertama, jadi aksi Kamisan sendiri kan dilaksanakan di hari Kamis ya Kak, dan oleh karena itu namanya disebut dengan Kamisan gitu. Kalau boleh tahu apakah alasan dibalik memilih hari tersebut padahal ada hari-hari lain selain hari Kamis? Oke, jadi kita mungkin akan bicara soal sejarah aksi Kamisan ya. Kita udah berjalan 18 tahun. Nah, kenapa pertanyaannya dipilih hari Kamis? Sebetulnya alasan Bu Sumarsi, Bu Suci, dan teman-teman Kontras memilih hari Kamis itu sangat sederhana. Dikarenakan hari Senin beberapa orang masih sibuk, hari Selasa saat itu masih rutin sidang kasus Munir, terus hari Rabu dirasa juga masih sibuk dan dipilihlah hari Kamis. Sebetulnya tidak ada filosofis tertentu mengapa dipilih hari Kamis atau menjadi ini perbandingan ada Jumatan ada Kamisan. Tidak demikian. Tapi memang secara sederhananya seperti itu kenapa Bu Sumarsi, Bu Suci memilih hari Kamis. Oh, berarti biar banyak masa yang ikut aksi tersebut ya Kak? Ya, karena aksi itu juga diadakan di sore hari, pukul 3:30 sampai jam 5:30 sore. Jadi kita tertib, tetap menyurat, dan lain sebagainya. Baik. Sebenarnya isi tuntutan utama dari aksi Kamisan ini sejak pertama kali digelar itu apa, Kak? Oke, mungkin tadi ada beberapa hal yang saya rasa kurang saya ceritakan ya. Jadi apa sih sebetulnya aksi Kamisan ini sendiri gitu. Aksi Kamisan ini sendiri kan bagi saya yang sudah mengikuti di Purwokerto 51 kali aksi Kamisan, 51 aksi Kamisan, ini menjadi satu kampus hak asasi manusia bagi saya sendiri. Saya belajar banyak sekali bagaimana saya harus menghormati orang lain, saya harus menjaga hak setiap manusia dan lain sebagainya, itu melalui aksi Kamisan. Tapi lebih dari itu, ternyata aksi Kamisan juga sudah ada di 53 titik seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta.
Walaupun secara sejarah itu dimulai di Jakarta sejak 18 tahun yang lalu, oleh Bu Sumarsi, Bu Suci, dan kawan-kawan Kontras, dan sampai sekarang. Dan aksi Kamisan ini sebetulnya Bu Suci dan Bu Sumarsi terinspirasi dari gerakan ibu-ibu di Argentina. Dari gerakan ibu-ibu di Argentina yang anak-anaknya merupakan korban dari penculikan paksa oleh negara. Mereka berpakaian putih setiap hari Rabu, mengelilingi satu duku di depan istana, dan konsistensi gerakan di Argentina ini, ibu-ibu di Argentina menjadi satu inspirasi banyak sekali gerakan-gerakan di dunia ini, terutama menginspirasi Bu Sumarsi dan Bu Suci dan kawan-kawan untuk membuat satu gerakan aksi Kamisan. Lalu akhirnya setelah lama banyak sekali muncul teman-teman yang ingin bersolidaritas, karena aksi Kamisan terkesan berbeda. Yang pertama, aksi Kamisan adalah aksi damai, terkadang kita hanya aksi diam. Lalu selalu ada unsur-unsur seni di dalam aksi Kamisan. Seringkali ada beberapa nyanyian-nyanyian yang dibawakan, ada konser kecil-kecilan, terus ada teatrikal, teater, dan lain sebagainya. Dan aksi ini berjalan sangat damai, walaupun pastinya di belakang itu banyak sekali tantangan dan rintangan, sehingga bisa konsisten 18 tahun ya, bisa konsisten selama 18 tahun. Lalu kalau ditanya apa sebetulnya tuntutan utama teman-teman aksi Kamisan gitu, tuntutan yang paling jelas adalah meminta kepada negara agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan menuntaskan, memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban atas pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 65 sampai hari ini. Karena kita tahu banyak sekali kasus pelanggaran HAM, dan hampir semuanya baik yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2020 yang mampu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, hentikan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua adalah segera tuntaskan dan berikan keadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan hari ini. Oke, begitu ya tuntutannya yang ada dibawakan pada aksi Kamisan. Oke, kayaknya teman-teman ini juga penasaran nih. Tadi Kak Rakian sempat mention kalau misal di Argentina itu bajunya putih ya Kak, dan di Indonesia sendiri bajunya hitam. Sebenarnya simbol apa nih Kak yang terkandung dalam dibalik itu? Oke, kenapa kita punya 2 simbol, berpakaian hitam dan berpayung hitam? Gitu ya, berpakaian hitam dan berpayung hitam. Ini merupakan bentuk keteguhan kita terhadap kasus pelanggaran HAM, bukan duka. Beberapa orang mengartikan hitam dan payung itu diartikan sebagai sedih, duka, dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud oleh kawan-kawan kita berpakaian hitam adalah keteguhan, bahwasanya kita masih teguh untuk terus berjuang, terus menyuarakan kebenaran dan keadilan itu pasti akan dimenangkan. Walaupun harus menunggu 18 tahun lamanya, kita tetap akan konsisten untuk memenangkan arti dari kebenaran dan keadilan itu sendiri untuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Berarti maknanya sangat kuat ya dalam warna pemilihan baik payung maupun baju dari aksi Kamisan ini. Baik Kak, kemudian aksi ini kan sudah berlangsung selama 18 tahun, yang mana 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Lalu apa yang membuat masa aksi ini konsisten melakukan aksi tersebut Kak? Oke, yang buat konsisten. Jadi kalau sejarahnya, dulu tuh aksi Kamisan itu hanya dihadiri oleh orang-orang tua. Oh iya, itu orang tua ya? Dia dulu hanya dihadiri oleh orang-orang tua, keluarga korban gitu ya. Korban pelanggaran HAM 65, 97, 98 gitu. Dulu hanya dihadiri oleh itu. Belum dihadiri oleh kalangan mahasiswa. Awal-awal Kamisan itu sendiri. Nah, yang membuat menurut saya, mengapa bisa 18 tahun bertahan gitu. Padahal keadilan tidak diberikan selama 18 tahun. Karena kalau kita menelisik sejarah, 2 presiden sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman aksi Kamisan di Jakarta. Tapi apa nyatanya? Janji dari SBY untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu sama saja adalah janji kosong.
Jokowi yang punya nawacita penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan berjanji kepada teman-teman Kamisan untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tapi dia mau untuk menyelesaikan melalui non-yudisial, ya jelas kami menolak. Karena secara hukum jelas amanat undang-undang menyatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc, bukan tidak diselesaikan melalui lembaga peradilan. Ini sebuah hal yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sama sekali penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari masa ke masa. Nah, apa yang membuat kami konsisten? Yang pertama adalah keyakinan kami bahwasanya kebenaran dan keadilan itu bisa untuk diraih. Terus yang kedua adalah aksi Kamisan sudah bertransformasi, ternyata bukan hanya sebagai satu hal untuk kita menuntut, mengingat, menyaksikan, dan menolak lupa atas tragedi pelanggaran HAM, tapi ini menjadi ruang aduan, ruang demokrasi kita. Setiap Kamis sore banyak sekali teman-teman juga menyuarakan isu-isu soal permasalahan agraria, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat Deklarasi of Human Rights mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu bukan hanya soal penculikan paksa, pembunuhan, atau apa. Tapi hak asasi manusia melekat pada diri kalian ternyata juga berbicara soal hak bekerja, hak sipil, hak politik, hak berbudaya, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan hak-hak yang dimiliki oleh teman-teman. Maka dari itu setiap Kamis sore, Kamisan banyak sekali menerima keresahan masyarakat, bukan hanya kasus pelanggaran HAM. Dan jauh dari itu juga, saya merasakan Kamisan adalah ruang saya untuk belajar, ruang kampus saya. Mengapa saya menyebut Kamisan adalah kampus hak asasi manusia gitu? Karena saya sangat banyak sekali belajar soal hak asasi manusia di dalam aksi Kamisan ini. Terus kalau ditanya apalagi yang membuat teman-teman Kamisan konsisten dan masanya terus bertambah. Terbukti sudah sampai 53 kota dari awalnya yang hanya diselenggarakan di Jakarta. Cara aksi Kamisan menyuarakan pendapat, secara damai, di waktu pulang kerja, memilih waktu bukan ketika siang hari, lalu memasukkan unsur-unsur seni dalam menyampaikan pendapat. Lalu lebih lanjut, Kamisan juga kadang ada yang hanya curhat kayak beberapa teman-teman di Purwokerto, saya ingin curhat bla 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 bla. Jadi tidak menuntut harus orasi, harus keras, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita lihat, negara selalu abai. Saya setuju dengan tema hari ini gitu. Negara hari ini sangat abai. 18 tahun kita sudah menunggu keadilan itu datang. Tapi nyata-nyatanya sampai hari ini tidak pernah datang. Padahal kita sudah sesuai dengan undang-undang terkait kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat secara damai. Berarti mungkin itu kali yang kami sempat bertanya-tanya Kak, kenapa aksi Kamisan ini beberapa kali itu nggak hanya mengangkat tentang isu pelanggaran HAM di masa lalu, tapi juga isu-isu terkini. Berarti itu memang alasannya Kak, karena HAM itu nggak cuma tentang tadi Betul. pelanggaran tadi. Jadi selama 18 tahun berlangsung ini sama sekali tidak ada respon dari pemerintah? Kita selalu membuka ruang komunikasi dengan Komnas HAM, teman-teman di Jakarta. Kita juga berdampingan dengan teman-teman Kontras, salah satu NGO di Jakarta. Terus upaya apa yang dilakukan? Bayangkan, kita 18 tahun mengirim surat secara konsisten kepada Presiden. Lebih dari 18 surat telah dilayangkan kepada Presiden dari zamannya SBY sampai 10 tahun SBY, 10 tahun Joko Widodo. Kita selalu mengirim surat tiap hari Kamis kepada Presiden menuntut untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Tapi nyatanya apa sampai sekarang? Dan kita setelah melihat Presiden hari ini adalah seorang yang terduga merupakan pelanggar HAM atas penculikan aktivis 9798, maka kami berkomitmen untuk mengirim surat kepada Presiden terduga pelanggar HAM. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan upaya itu, dan komunikasi dengan teman-teman dari Komnas HAM sudah memutuskan
tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Setelah data ini diajukan ke Kejagur, Kejaksaan, apa yang diterima? Kejagur menolak bahwasanya kejadian Semanggi 1, Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM. Ini membuktikan bahwasanya negara sangat abai. 2 kali janji yang diberikan oleh SBY dan diberikan oleh Jokowi hari ini juga abai untuk dilakukan. Dan tidak ada cita-cita dari negara untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM. Maka yang benar adalah terus untuk berisik menyuarakan bahwasanya negara ini tidak baik-baik saja dalam hak asasi manusianya. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa respons pemerintah ya gitu-gitu aja dari era ke era, dari tahun ke tahun. Nah, sebenarnya itu apa Kak yang membuat pemerintah itu mungkin terkendala atau mengalami, kenapa mereka nggak bisa menyelesaikan kasus ini begitu? Oke, jadi saya pengen mendefinisikan soal pelanggaran HAM itu apa. Kadang ada yang salah kaprah. Ada oknum-oknum dari aparat itu yang ngomong, kamu melakukan kerusuhan ketika aksi, berarti kamu juga melakukan pelanggaran HAM. Iya. Jangan, itu adalah salah satu kalimat yang sangat salah dan perlu untuk diperbaiki. Karena yang namanya pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang dilakukan oleh instrumen negara atau negara ini kepada masyarakatnya atau masyarakat sipil. Jadi ketika sipil melakukan tindak pidana ke sipil, itu adalah tindak pidana. Ketika melakukan kekerasan terhadap sipil itu adalah tindak pidana, bukan pelanggaran HAM. Itu. Maka dari itu proses hukumnya juga harus berbeda. Harus melalui pengadilan HAM ad hoc yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait pengadilan HAM. Nah, upaya pemerintah apa? Tidak pernah berusaha untuk menghadirkan adanya pengadilan HAM ad hoc ini. Padahal saya kasih contoh tadi, kasus Semanggi, Komnas HAM sudah ngomong ini kasus pelanggaran HAM berat. Karena ada kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat itu hanya ada 2, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan salah satunya adalah pembunuhan secara sistematis. Kejadian Semanggi 1 yang mana ini adalah cikal bakal dari terbunuhnya anak dari Bu Sumarsih pada Semanggi 1 yang merupakan relawan kemanusiaan sebagai tim medis saat itu, yang Wawan ini sudah mengibarkan bendera putih untuk mau menolong temannya, tapi tiba-tiba ada penembakan. Dan dari saksi mata menyatakan bahwasanya penembakan itu dilakukan tidak spontan, tapi dilakukan secara sistematis. Nah, sistematis inilah yang merupakan dugaan adanya ini merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, tapi apa nyatanya? Negara tidak mau mengakui itu sebagai pelanggaran HAM berat. Joko Widodo sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan dia berjanji, saya akan menuntaskan 12 pelanggaran HAM itu. Tapi apa nyatanya sampai hari ini? Lalu apalagi yang kita harap dari seorang presiden terduga pelanggaran HAM? Iya. Selain kita yang menyuarakan kepada masyarakat, setidaknya masyarakat tidak akan melakukan tindakan-tindakan dan akan terus bersolidaritas untuk korban-korban pelanggaran HAM itu sendiri. Kalau boleh tahu, kalau di Purwokerto sendiri Kak, aksi Kamisan itu biasanya dihadiri berapa orang Kak setiap Kamis atau Minggu? Oke, jadi beragam ya. Kamisan itu ternyata saya sendiri yang dulu ngurusin bareng teman-teman ngurusin aksi Kamisan Purwokerto, mencetuskan di Purwokerto, Bu Sumarsi, Bu Suci, kita semua pasti beberapa kali juga merasa lelah gitu, berjuang sendirian. Tapi terus datang, orang-orang silih berganti, ada yang cuma datang minggu ini, ada yang minggu depan dan lain sebagainya. Dan dia serius untuk bersolidaritas, itu yang membuat kami merasa termotivasi untuk terus menggelar aksi Kamisan. Kita pernah cuma aksi Kamisan 2 orang, Mbak. 2 orang? Kita pernah cuma aksi Kamisan 2 orang, hanya menggunakan 2 payung,
2 poster, kita hujan-hujanan. Kita sering sekali hujan-hujanan di Tugu, kita pernah aksi kamisan di Gorak, tapi kita pernah aksi kamisan dihadiri lebih dari 500 orang. Kita pernah aksi kamisan 200 orang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah melihat kita mau berapa orang, tapi yang akan kami komitmenkan, konsistensikan adalah kita harus terus bersuara setiap Kamis sore. Nah, kalau ditanya tantangan penyelenggaraan aksi kamisan di Purwokerto banyak nggak? Banyak, apalagi awal-awal adanya aksi kamisan, kita diintervensi dari kubu A, kubu B, kubu C gitu. Intimidasi itu datang, tapi kita akhirnya bisa melewati fase itu dan alhamdulillah hari ini sudah menggelar aksi ke 51. Tapi agenda kita bukan hanya kamisan gitu. Kita sering ngadain acara nonton film dokumenter, acara pameran, acara seni, karena ya inilah untuk edukasi kepada generasi-generasi sekarang. Jadi yang melakukan teknik-teknik yang dekat dengan kehidupan anak muda. Iya, seperti itu. betul. Jadi untuk yang mengikuti aksi kamisan ini dari berbagai kalangan ya Kak? Ya kalangan, nggak cuma dari teman-teman mahasiswa aja, kadang ada dari pegiat seni, terus ada dari teman-teman pekerja, ternyata ada teman-teman pekerja pulang kerja nyempetin waktu gitu, nyempetin waktu untuk aksi kamisan gitu. Tapi hanya di beberapa momen-momen yang misalkan karena masalah di negara ini sangat banyak Iya, gitu, betul sekali. sangat banyak. Jadi teman-teman kadang ya ada yang suka permasalahan hukum akan datang ketika kita ngomongin permasalahan hukum, permasalahan sosial, mereka akan datang di permasalahan sosial yang sedang kita bahas, walaupun kita sangat menerima semua masukan apa yang mau kita sampaikan pada hari itu gitu, tidak hanya berpaku kepada tema yang kita buat. Terus jika pemerintah itu terus mengabaikan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat, sebenarnya apa sih Kak resiko yang bisa saja terjadi mengenai demokrasi dan juga masa depan Indonesia ini? Oke, yang jelas adalah yang pertama paling terancam adalah demokrasi kita. Karena kita, kalau aku ngomong 18 tahun gak digubris, itu sudah sangat mengindikasikan demokrasi kita tidak baik-baik saja. Tapi ada aksi yang berjalan 5 hari dengan kerusuhan, didengar sekali. Ya. Ini kekeliruan demokrasi. Ini kekeliruan demokrasi yang terjadi di negeri ini. Ini pertama saya ingin ngomong bahwasanya demokrasi kita hari ini sangat terancam. Teman-teman saya hari ini disangka sebagai provokator, dicap sebagai orang dalang di balik kerusuhan. Padahal mereka hanya orang yang peduli terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka adalah orang yang gemar ngopi sambil diskusi. Mereka adalah orang yang gemar membaca buku. Tapi dituduh sebagai provokator. Kalau kita lihat beberapa hari ini ada berita bahwasanya buku dijadikan barang bukti. Iya, betul. Saya melihat ada buku Pramudia Anantatur di situ. Saya jadi teringat cerita-cerita dulu buku Pram itu nggak boleh untuk disebarluaskan. Di bapak saya sampai dulu motokopi dulu. Buku Pram itu sampai difotokopi untuk bisa dibaca, jadi nggak, karena harus disembunyikan dari satu orang ke orang lain gitu. Nah, ini menunjukkan ada satu permasalahan demokrasi kita yang terancam. Siapa yang bisa mengembalikan? Rakyat itu sendiri. Bagi saya, rakyat itu sendiri. Melalui apa? Pertama, kecerdasan, kesadaran politik masyarakat. Kita harus mengakui bahwasanya kecerdasan, kesadaran politik masyarakat hari ini harus terus diedukasi. Kita ngelihat money politik masih di mana-mana, orang-orang apatis terhadap berita politik, informasi kebijakan dan lain sebagainya. Ini harus terus untuk diedukasi bagaimana masyarakat punya satu kesadaran politik yang nantinya akan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tanpa kita meminta sistem negara untuk membuat, tapi dengan tekanan kesadaran, saya rasa negara akan berjalan sesuai dengan mestinya ketika masyarakat punya satu kesadaran. Yang kedua, apa yang terancam? Yang terancam adalah hak asasi manusia itu sendiri. Munir pernah bilang, kita lelah dengan kekerasan.
Maka kita harus ngomong juga hari ini. Kita lelah sekali dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. 40 orang yang menjadi korban penangkapan di Banyumas. Ada yang salah tangkap. Ada 2 perempuan. Ada 2 perempuan yang ketangkap. Setelah kita berusaha untuk melakukan pembebasan, kita mendapatkan informasi yang berusaha ditutupi. Mereka masih di bawah umur semua. Jadi secara proses hukum seharusnya sangat berbeda. Iya. Secara proses harus didampingi orang tua atau dari advokat. Dilakukan tindakan kekerasan, kepalanya dibenturkan, saling dibenturkan, ada yang ditendang, perempuan dipukul, dan lain sebagainya ketika pemeriksaan. Ini membuktikan kekerasan ternyata hadir kepada anak kecil, bukan hanya kepada orang-orang dewasa. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita perlu untuk tidak lagi menormalisasi seluruh tindakan kekerasan. Ini yang pertama harus kita lakukan. Suarakan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat sipil, baik itu kekerasan fisik maupun tidak fisik. Lalu yang kedua adalah reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian ini bagi saya menjadi satu hal penting di mana negara harus sangat peduli untuk segera melakukan reformasi kepada kepolisian, karena tercatat oleh Komnas HAM, kepolisian adalah nomor 1 paling banyak menerima aduan dari masyarakat terkait kasus pelanggaran HAM itu sendiri. Mungkin 2 itu. Baik Kak, tadi sempat disinggung di awal kalau tantangan melakukan aksi kamisan sendiri itu ada beberapa orang yang mengalami intervensi begitu ya Kak. Kalau boleh tahu sejauh ini tuh intervensi yang telah dilakukan itu apakah yang biasa diterima oleh teman-teman aksi kamisan? Oke, kalau intervensi yang dilakukan ini nggak masalah ya cerita di sini ya. Saya rasa Purwokerto menjadi ruang aman untuk berbicara. Iya. Semoga. Bupati minta Purwokerto menjadi daerah yang cinta damai, tapi juga harus cinta damai terhadap kebebasan berbicara. Betul kan? Betul. Jangan ada provokasi terkait dia ngomong seperti ini berarti dia provokator dan lain sebagainya. Apa yang kita terima secara intimidasi yang dilakukan? Kita sudah sampai, rumah-rumah kita didatangi, balai desa didatangi, saya sendiri, balai desa, tetangga saya, keluarga saya dihubungi, didatangi. Terus kampus, saya 2 kali dipanggil Pak Rektor, Mbak. Jadi rektor? Saya dipanggil 2 kali oleh Pak Rektor, bukan Pak Rektor yang pengen ketemu saya, tapi dari TNI dan Polri yang ingin ketemu saya harus lewat Pak Rektor. Harus lewat Pak Rektor. Ya entah tujuannya apa, untuk mengintervensi atau apa. Tapi dari semua itu ada satu hal yang lucu. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan. Jadi mereka menanyakan, si A ini punya kesalahan apa? Si A ini perilakunya buruknya apa, baiknya apa, dan lain sebagainya. Terus lucunya lagi, mereka mencari nomor dosping saya. Pernah mereka mencari nomor dosen pembimbing saya. Saya nggak tahu tujuannya apa, untuk memperlambat atau justru pengen mempercepat ini biar cepat kerja gitu. Biar cepat kerja gitu. Karena tapi kan sebetulnya ironis, ketika pengen cepat kerja nanti dia bukan mahasiswa lagi. Bukannya kebebasan berbicara itu dimiliki semua kalangan, bukan mahasiswa itu sendiri. Terus teman-teman lagi ini perizinan konser ke Polres. Selesai itu mereka dibawa ke satu tempat untuk menanyakan nama-nama teman-teman kamisan. Ini bagaimana backgroundnya, demikian. Tapi satu hal Mbak yang saya simpulkan setelah saya berusaha untuk didatangi, orang tua saya sampai nangis menerima laporan itu dan lain sebagainya. Padahal permasalahan kecil, hanya kita ngomong melalui poster Prabowo adalah terduga pelanggar HAM, dan saat itu belum dilantik sebagai presiden. Tapi loreng hijau ini ngomong bahwasanya Prabowo adalah simbol negara. Sejak kapan Undang-Undang Dasar mengatakan foto presiden yang belum dilantik
ataupun sudah dilantik adalah simbol negara. Lucu sekali kan, tindakan awalnya saja sudah lucu itu. Tapi dari semua pola ini kami mengetahui, setelah kami mendapatkan solidaritas dari banyak orang, teman-teman bersolidaritas kepada teman-teman Kamisan yang mendapatkan intervensi, kami mengetahui bahwasanya ini adalah pola untuk memberikan ketakutan kepada teman-teman aktivis. Karena ibaratnya seperti ini, kalau saya tanyakan ke teman-teman, kalian sholat karena apa? Karena emang ini menjadi rukun Islam, atau karena kalian takut ke neraka? Berapa orang ternyata ketika saya tanya itu, mereka ngomong, saya takut ke neraka, Mas. Inilah hal yang sama seperti pola yang dilakukan. Semakin kita takut, semakin kita akan mudah dikontrol oleh kekuasaan itu sendiri melalui aparat kepolisian. Jadi sebetulnya pola yang diberikan adalah hanya menakut-nakuti agar kita mudah dikontrol oleh kekuasaan itu. Saya bercerita ini bukan untuk memberikan ketakutan kepada teman-teman, tapi untuk memberikan satu keberanian kepada teman-teman. Jangan pernah takut ketika kalian sudah menganggap bahwasanya apa yang kalian sampaikan adalah benar dan adil. Karena semakin kalian takut, semakin kalian akan lebih dipermainkan lagi dan lebih dikontrol oleh kekuasaan itu sendiri. Jadi memang harus berani dan teguh pendirian gitu ya Pak? Betul. Dan adanya intervensi untuk teman-teman aksi kami ini sendiri menjadi bukti bahwa sebenarnya Indonesia itu masih memiliki PR yang besar ya Kak untuk terkait penegakan keadilan di Indonesia. Ya. Baik Kak, kemudian selanjutnya kalau saja Kak pesan aksi Kamisan bisa disampaikan langsung ke generasi muda saat ini, mengingat aksi Kamisan ini salah satu tujuan dibuat adalah untuk merawat ingatan begitu. Nah, dari Kak Rakyat sendiri apa pesan paling penting yang harus teman-teman di rumah ini dengar gitu Kak, teman-teman generasi muda ini dengar? Oke, pertama untuk kalangan pelajar, jangan hanya percaya ke buku pelajaran kurikulum Anda saja. Iya. Gitu. Jujur, setelah saya kuliah, saya baca beberapa buku, kok ada yang janggal dengan apa yang diajarkan dulu. Tapi dari kejanggalan itulah akhirnya teman-teman bisa kritis melihat satu hal dari banyak perspektif dan akhirnya bisa mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Artinya pesan saya adalah perbanyak untuk melakukan tindakan-tindakan literasi untuk kalangan muda. Literasi itu kan bukan hanya soal membaca buku, Mbak. Betul. Kalian dengerin podcast setiap makan itu adalah literasi. Kalian nonton film, kalian juga berliterasi dan lain sebagainya. Perbanyak lagi aktivitas-aktivitas literasi itu agar teman-teman lebih kritis terhadap suatu hal yang nantinya akan berpengaruh terhadap gerakan-gerakan politik yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai satu kebangsaan yang baik dan benar itu. Terus yang kedua adalah teman-teman muda ini adalah teman-teman yang masih punya satu idealisme. Kalau kata Tan Malaka ya, kemewahan terakhir adalah satu idealisme yang dimiliki oleh anak muda. Tapi saya berharap idealisme ini bukan untuk berdebat dengan sesama masyarakat, tapi berdebatlah terkait dengan para elit kekuasaan tentang kebenaran dan yang harus dibenarkan. Saya jadi teringat pemuda ini rasa-rasanya kita membutuhkan kejadian Rengas Dengklok kembali, menculik para elit kekuasaan dan mengintervensi elit kekuasaan. Tapi mungkin kejadian Rengas Dengklok yang harus dilakukan oleh kaum pemuda bukan lagi soal menculik mereka, tapi terus berisik di media sosial, terus berisik melalui aksi Kamisan setiap Kamis sore, melalui forum-forum teman-teman dan lain sebagainya. Nah, pesan yang terakhir dari saya adalah ya terus hidup. Kalian harus terus hidup di situasi negara yang kalian susah dapat pekerjaan, kalian sulit untuk mendapatkan penghasilan, tapi teruslah bertahan untuk hidup. Percaya bahwasanya kesejahteraan itu pasti akan datang, tapi ketika kalian terus hidup, kalian juga harus terus berusaha untuk mencapai satu kesejahteraan itu sendiri. Dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri ketika kalian nggak dapat pekerjaan. Jangan pernah menyalahkan lingkungan di sekitar kalian, tapi salahkan negara yang tidak dapat memenuhi
lapangan pekerjaan, kesejahteraan pendapatan dan lain sebagainya. Seperti janji Wapres kita yang tidak pernah ditepati sampai hari ini. 19 juta ya Kak. Gitu. Baik. Jadi pesan untuk teman-teman tadinya tentunya untuk menegakkan sebuah keadilan atau perjuangan itu tentunya dimulai dari diri kita sendiri ya Kak, Ya. untuk terus kritis, terutama melalui kegiatan literasi. Betul banget. Jadi udah banyak informasi yang daging banget ya ini teman-teman yang bisa kita dapat dari Kak Rakian. Betul banget, setuju banget. Nah, untuk Kak Ryan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi wawasannya sehingga kita generasi muda dan teman-teman yang mendengar episode 13 kali ini bisa tercerahkan atau mendapatkan banyak informasi tentang aksi Kamisan. Oke. Betul, semoga cerita dari Kak Rakian dan juga teman-teman yang ikut aksi Kamisan ini bisa memberi banyak pelajaran buat kita semua. Tapi sayang sekali untuk episode kali ini, pembahasan kali ini cukup sampai sekian. Ya, sayang sekali ya teman-teman. Tapi tenang aja, kita masih ada episode-episode lain yang tentunya membawakan topik yang nggak kalah seru dengan topik kali ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, seperti yang telah Mas Rakian jelaskan tadi bahwa aksi Kamisan merupakan aksi yang secara konsisten dilakukan. Oleh karena itu, jangan lupa setiap Kamis teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Betul, aksi Kamisan. Iya. Di mana Kak tempatnya? Di Tugu Pembangunan atau kalau enggak di alun-alun. Tugu Oh iya. Pembangunan Tugu Banyumas. Banyumas. atau Catat di ya teman-teman. alun-alun Purwokerto. Iya. Oke. Oke, cukup sekian episode kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menambah wawasan teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat dalam melakukan dan menyuarakan keadilan yang ada di Indonesia. Betul. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.